Shalom saudaraku yang terkasih, salam jumpa dengan saya Pastor Andreas Rustin. Bukankah sangat menyedihkan kalau di antara saudara sekandung terjadi yang namanya perpecahan? Kalau yang namanya persaudaraan seolah-olah telah lenyap, hilang dalam relasi antara orang yang lahir dari satu rahim yang sama. Betapa menyedihkan melihat mereka saling membenci, bersaing satu sama lain, bahkan mungkin juga saling menyingkirkan satu sama lain. Dan tahukah Anda, seringkali orang tua berperan di dalam kejadian-kejadian seperti ini, karena mereka tidak sadar bahwa sejak kecil mereka telah memperlakukan anak mereka dengan semena-mena, dan kemudian juga membeda-bedakan antara anak mereka, dan anak-anak bertumbuh dalam iri hati dan kebencian satu sama lain. Belum lagi mereka menyimpan luka demi luka di dalam hati mereka ketika berhadapan dengan cara pengasuhan orang tua mereka. Dan renungan yang mungkin dapat kita ambil dari bacaan Injil hari ini, dari Injil Yohanes yang diangkat pada peringatan Lazarus, Marta dan Maria, mengingatkan kita kembali akan pentingnya membangun relasi persaudaraan dan senantiasa memupuknya dengan baik, sehingga anak-anak yang berada dalam keluarga kita tumbuh dalam cinta kasih dan bukan dalam kebencian satu sama lain. Mereka bisa saling peduli dan saling mendukung satu sama lain. Dan ketika ada saudaranya mengalami kesulitan, mungkin sedang mengalami tantangan dan ada problem yang begitu berat, mereka ada satu untuk yang lain, saling mendukung satu sama lain. Orang tua ketika tidak ada pun, mereka tetap dapat saling menopang sebagai saudara. Marta berhadapan dengan situasi yang menyedihkan ketika saudaranya Lazarus meninggal dunia. Dan ketika dia berjumpa dengan Yesus, dia katakan, "Tuhan, sekiranya Engkau ada di sini, saudaraku pasti tidak mati. Tapi sekarang pun aku tahu bahwa Allah akan memberikan kepadamu segala sesuatu yang Engkau minta kepadanya." Marta datang kepada Tuhan. Dan bukankah juga ini sangat indah kalau kita biasakan dalam keluarga? Kita saling mendoakan, bahkan sesama saudara saling mendoakan satu sama lain, saling menguatkan satu sama lain. Dan ketika terjadi bahwa ada yang seperti Lazarus mungkin mengalami kegelapan dalam kehidupannya, dalam tanda petik kematian kecil dalam kehidupannya, keputusasaan, kekecewaan yang berat, kehilangan harapan, hadir juga sosok seperti Marta dan Maria yang tidak hanya menangisi Lazarus, tetapi juga memberikan support, dukungan, dan mencari bantuan untuk saudaranya. Saudara terkasih, alangkah indahnya kita membangun hidup ini dalam cinta kasih persaudaraan. Dan mungkin cinta kasih persaudaraan ini pun semakin melebar, semakin meluas, dan merangkul orang-orang lain untuk masuk dalam lingkaran keluarga Anda. Kenapa? Karena kekuatan cinta yang terpancar di dalam keluarga Anda sendiri. Sehingga mereka yang datang, mungkin mereka mengalami kehampaan, kekosongan dalam keluarga mereka sendiri. Ketika berjumpa dengan keluarga Anda, mereka tahu di sana mereka mengalami diterima, dicintai sebagai keluarga, dan cinta itu menghidupkan. Sabda Allah telah diwartakan kepada kita. Semoga itu terpenuhi dalam hidup saudaraku sekalian, dan terimalah berkatnya yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati kita semua.